selamat malam, sahabat keluarga semuanya. Selamat hari apa nih ya? Selamat hari Kamis. Untuk sahabat semua yang hari ini udah siap-siap dengan gadgetnya untuk nungguin Family First Indonesia untuk bincang-bincang di Bicara. Bincang ceria, relevan, asyik. Hari ini, malam ini bicara ngobrolnya bareng sama aku, akan aku pandu Mimin Family First Indonesia. Hari ini kita bakalan ngobrol tentang anak nih ya. Kita mau ngobrol tentang ceria tanpa drama bersama anak dengan 5 bahasa cinta. Nah, biasanya nih kan ngomongin 5 bahasa cinta tuh sering banget ngomonginnya tuh sama pasangan aja kan. Nah, hari ini kita mau ngomongin 5 bahasa cinta, tapi ngomonginnya untuk bersama dengan anak nih ya. Jadi kalau ngomongin cinta tuh bukan cuma pasangan yang mesti diperhatiin, tapi anak juga mesti diperhatikan. Sering banget nih orang tua yang suka sebenarnya bukan sengaja sih, tapi mungkin lebih kayak menganggap kurang penting atau mungkin bukan hal yang urgent untuk diperhatikan. Padahal sebenarnya dengan memperhatikan 5 bahasa cinta itu kita sudah memenuhi salah satu kebutuhan yang sangat vital, yang penting bagi anak. Nah, ini aku mau menyapa sahabat keluarga yang sudah join hari ini. Jangan pergi kemana-mana karena nanti kita juga bakalan ngobrol sama narasumber kita nih, seorang konselor, juga seorang trainer, fasilitator untuk isu-isu seputar keluarga. Jadi ngomongin pernikahan juga parenting, beliau ini sangat aktif ya. And anyway, sahabat keluarga, jangan lupa juga untuk ikutin, ada giveaway nih dari Family First Indonesia. Hayo, di sini siapa yang udah ngikut giveaway-nya Family First Indonesia dengan join Voice Over Challenge? Coba kalau misalnya ada yang ikut, jangan lupa segera submit ya, segera upload videonya supaya bisa segera dinilai. Terus kalau misalnya ada yang masih ragu, jangan ragu juga untuk DM ke Instagramnya Family First Indonesia. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain nanti sebisa mungkin aku akan bantu untuk menjawab ya, memandu di Instagram. Ini Bu Krisna udah hadir. Sebentar ya Bu Krisna ya, ini sambil menyapa-nyapa nih. Nah, sahabat keluarga jangan lupa ya, kalau misalnya Voice Over Challenge-nya itu berakhir tanggal 24 September. Jadi tinggal berapa hari nih? Tinggal 9 hari ya? Tinggal 8 hari ya? Nah, jadi buru-buru deh di-upload ya, supaya nggak kelupaan. Daripada nanti kelupaan, wah amsyong, siapa tahu kamu pemenangnya. Ada hadiah total 5 juta rupiah. Nanti juga akan ada 5 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, tapi ada urutannya ya pemenangnya. Kemudian ada juga produk sponsor dari TDR, High Performance Technology. Jadi nanti bisa ada helm, ada kacamata. Wow. Sayang banget kalau misalnya kalian gak ikutan. Kalau mau tahu informasi lebih lanjutnya, lihat di postnya Family First Indonesia. Cari yang Voice Over Challenge. Oke, sekali lagi aku mau menyapa. Halo sahabat keluarga, selamat malam. Selamat bergabung dengan Family First Indonesia. Malam hari ini aku Alen akan ngobrol dengan Ibu Krisna Dewi Maharti. Beliau adalah seorang counselor, seorang trainer, juga fasilitator di dalam isu pernikahan dan keluarga. Ini biasanya beliau juga diundang nih oleh berbagai lembaga ya, bahkan juga lembaga pemerintahan untuk bukan. Nah, suara aku putus-putus nggak ya? Ini barusan ada gangguan. Semoga tetap sahabat keluarga tetap bisa mendengar. Oke, tanpa buang waktu lebih lama, kita mau ngobrolin tentang ceria tanpa drama bersama anak dengan 5 bahasa cinta. Malam hari ini dengan narasumbernya Ibu Krisna Dewi Maharti. Aku akan langsung panggil Ibu Krisna ya. Nah, ini sepertinya sinyalnya lagi kurang oke ini ya. Coba. Ibu Krisna, apakah Ibu Krisna bisa? Nah, sahabat keluarga, kalau misalnya kalian juga mau join ngobrol sama kita, kalau mau sharing langsung, join di live nih, muncul di layar, boleh nanti send request
langsung bertanya ke Ibu Krisna, tapi pertanyaannya harus singkat ya, jangan terlalu panjang nanti susah nih ngebalesnya. Ada Ko Brian, hai. Nah, kemudian juga sahabat keluarga kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seputar topik hari ini tentang 5 bahasa cinta terhadap anak, kalian juga bisa tulis pertanyaannya di bawah ya. Nanti sebisa mungkin kita akan bahas bareng dengan Ibu Krisna. Hai, ada Cimilka juga. Nah, sahabat keluarga semuanya aku kalau sebutin satu-satu kayaknya bakalan pusing nih ya. Nah, sahabat keluarga kita langsung panggil Bu Krisna, tapi Bu Krisnanya nggak muncul nih barusan aku ketik nih ya. Ibu Krisna, apakah Ibu Krisna? Coba ya. Sahabat keluarga, kalau ngomongin tentang September nih, emang ngomonginnya September ceria nih, makanya, Ibu Krisna dengan rambut baru ya. Aduh, aku jadi pengen Iya ini pendekin. Ini Ya, kan kita September masih dalam rangka September ceria, Cela. Udah gitu, ya, kita kan acaranya nih namanya bicara nih, bincang ceria, relevan, asyik nih. Jadi aku mau ngobrol sama Ibu Krisna untuk bicara tentang yang biasanya orang tua alami sehari-hari, drama bersama dengan anak gitu ya. Apalagi kalau ya, ngomongin tentang apa nih namanya lagi masa pandemi gini nih yang masih pembelajaran jarak jauh ataupun juga yang sekarang sebagian ya udah ada yang masuk selang-seling gitu ya. Ini kan dramanya hmm, seperti drama tanpa henti Bu ya. Seakan-akan kayaknya itu tuh sinetron apa tuh sinetron bersambung tersanjung yang seri ya. kayaknya lama banget. Nah, karena itu kita mau ngomongin tentang bahasa cinta Bu. Karena kan sering banget nih bahasa cinta kayaknya orang fokusnya sama pasangan doang gitu kan. Tapi hari ini kita mau ngomongin bahasa cinta dengan anak. Ini ternyata udah ada yang menyapa beberapa, aku sapa dulu. Hai Ko Brian, juga ada Cimilka nih ya. Kemudian ada AAP Via, Shalom malam Kak, selamat salam kenal ya Kak. Oh iya salam kenal juga. Halo semuanya, wow banyak sekali hari ini kita akan gali ya wawasannya Bu Krisna akan kita gali dalam-dalam tentang bahasa cinta anak. Bu, hai Ibu Diah Ya, Pujianingsih. Bu, ngomongin tentang bahasa cinta katanya kan ada 5 nih Bu. Boleh mm-mm. nggak Bu disebutin 5 itu apa aja dan bentuknya seperti apa sih kalau ke anak? Oke. Ya betul, bahasa cinta itu ada 5 ya. Jadi yang pertama adalah kata-kata pujian atau biasa juga disebut afirmasi. Misalnya bentuknya itu bisa, wah mama bersyukur ya kamu nilainya bagus karena kamu selama ini rajin belajar. Tanpa mama minta kamu udah rajin. Atau wah seneng nih mama kamu udah rapiin meja belajar kamu, tempat tidur kamu, bangunnya juga nggak usah mama bangunin, kamu bangun sendiri. Jadi yang dipuji karakternya. Nah, ini Hmm. orang tua harus paham ya, yang dipuji itu karakternya, karakter yang rajin belajar, karakter yang rajin bersih-bersih, kemudian karena prestasinya gitu ya, bukan karena fisiknya. Ya, itu pertama. Ah, Contohnya kayak gitu ya. Jadi, kata-kata pujian atau kata-kata afirmasi. Yang kedua adalah waktu kebersamaan. Ya, waktu kebersamaan ini misalnya ya anak-anak kan suka rekreasi. Tapi kalau sekarang pandemi ya mesti harus menahan diri ya. Nggak bisa pergi-pergi semaunya sendiri. Jadi jalan-jalan, anak-anak diajak untuk rekreasi ke tempat-tempat yang memang dia suka, suruh milih mana nih, besok kan libur nih, ini kalau kita nggak bicara pandemi loh ya, pengen kemana? Ya, kita mau kemana nih? Atau kita mau jalan-jalan kemana? Yuk cari makanan kesukaan kamu. Nah itu waktu kebersamaan, ngobrol-ngobrol gitu ya, bareng dengan anak. Kemudian kita bisa bersenda gurau gitu ya. Itu yang kedua. Ya, jadi itu waktu kebersamaan. Jadi jangan sampai orang tua lupa. Anak itu senang sekali ketika diajak ngobrol, kemudian kita punya waktu dengan sengaja ngomongin hobi-hobi mereka, kerinduan mereka. Jangan kita sibuk hanya bekerja terus ya. Kemudian yang ketiga adalah tadi kata-kata pujian sudah, kemudian waktu kebersamaan sudah, yang ketiga itu sentuhan ya. Anak paling suka ketika masih kecil-kecil ya, jangan sampai nanti dia tidak terbiasa dipeluk, tidak terbiasa dicium,
dibelai rambutnya, ketika sedih, misalnya, oh nangis tadi ada temanku, kenapa, yuk, sini, yuk kita peluk-peluk, itu bentuknya kayak gitu, kita belai-belai, tadi kenapa, temanmu emang kenapa, kok sampai nangis ya, enggak, kita tanyain, gitu ya, kemudian, yuk enggak apa-apa, mama sayang kamu, gitu ya, dipeluk, kita belai, itu bentuknya seperti itu, karena sentuhan. Yang keempat adalah pemberian hadiah, ya, pemberian hadiah di saat ulang tahun, ya, anak kita, yuk kita coba ingat ulang tahun anak kita, jangan sampai lupa. Atau ketika anak berprestasi gitu ya, karena sudah belajar, apalagi anak-anak kecil paling suka hadiah kan, dia tampil, bermain balet atau musik, atau lomba dan juara, kita juga ngasih, misalnya sukaan dia apa, coklat, ini hadiah buat kamu, atau beliin baju, atau beliin sepeda ketika naik kelas gitu ya, itu bagian dari pemberian hadiah, bahasa cinta yang keempat. Yang kelima, yang terakhir adalah tindakan melayani. Jadi kalau mau aku capek nih, mau tadi olahraganya, duh kakiku pegal, sini, mama pijit kamu ya, itu tindakan melayani. Mama, ada minuman seger-seger apa ya? Waduh, nggak ada nih, tapi ada buah tuh, mau tak bikin jus? Mau deh mah, jus apa? Ada alpukat sama strawberry nih buahnya. Aku mau alpukat mas pakai coklat misalnya gitu kan. Jadi itu tindakan melayani. Ketika dikasih jus, wah dia senang banget gitu ya, berbinar-binar. Nah itu 5 bahasa cinta dengan bentuk-bentuknya. Gitu Ellen. Nah, aku mau kasih kuis sama sahabat keluarga. Coba, kalau ada yang ingat tadi ada 5 jenis bahasa cinta. Boleh dong tulisin satu persatu. Ada 5 bahasa cinta, sebutin. Nanti kalau ada yang bisa lengkap, nanti Family First Indonesia kirimin ini deh, hadiah buku ya. Cie. Bu, tadi kan ada 5 bahasa cinta nih, aku nggak mau sebutin lagi karena masih kuis. Jadi ingat ya sahabat keluarga, kalau ada yang ingat 5-5-nya bisa disebutin, nanti Family First Indonesia akan kirimin hadiah buku buat sahabat keluarga. Nah Bu, kalau misalnya di rumah ada 2 atau 3 anak lah ya, pokoknya lebih dari 1 anak, itu memungkinkan nggak sih Bu, antara kakak sama adiknya itu punya bahasa cinta yang berbeda? Oh, sangat mungkin, bahkan kebanyakan begitu gitu ya. Jadi anak kami sendiri 2 gitu ya. Yang besar itu paling suka kata-kata pujian, namanya Dandi ya anak saya. Kalau misalnya kita ngomong sedikit yang menyinggung, dia akan cemberut, kemudian akan kelihatan banget bahasa tubuhnya. Tapi kalau kita, mas tadi bagus loh, kamu main musiknya di pas misalnya dia melayani gitu ya, pas tampil main musik, atau pakai baju yang baru, hadiah ulang tahun, keren, bagus, misalnya kita muji penampilannya, walaupun sebetulnya yang kita puji sebetulnya harusnya karakter gitu ya. Dia tuh seneng banget, kemudian lihat-lihat gitu, bagus ya mah, ini bagus nggak mah, ini bagus nggak mah. Jadi dia suka kata-kata pujian, itu yang besar, Dandi. Yang kecil Dinda itu paling suka ketika waktu kebersamaan. Jadi misalnya mama, besok ada waktu kosong nggak? Kita nonton film nggak? Kita nonton film yuk gitu. Besok mama ada meeting, ya mama. Terus kemudian saya mau pergi. Bentar ya dek, mama ada keperluan untuk keluar sebentar. Mama nggak. Jadi dia tuh senang kalau memang kita ada. Ya mama pergi hari ini ya. Itu sesuatu yang dia rasa kehilangan. Tapi kalau udah pulang, ya mama pulang bawa apa. Kemudian cerita-cerita macam-macam. Ini yang kecil, suka kebersamaan. Makanya kalau James Dobson sendiri ya, seorang teolog sekaligus psikolog gitu ya, pendiri Focus on the Family, itu James Dobson mengatakan jangan pernah membesarkan anak dalam buku membesarkan anak. Jangan pernah membesarkan anak dengan cara yang sama. Ya ini berbicara masalah bahasa cinta juga. Karena anak satu berbeda dengan anak berikutnya. Anak satu berbeda dengan anak kedua, atau berbeda dengan anak yang ketiga. Satunya tadi, kalau anak saya suka dipuji, jadi kita harus sering memberikan kata-kata afirmasi, pujian, sehingga dia merasa dicintai. Tapi yang kedua, senang waktu kebersamaan. Jadi kalau kita mau pergi-pergi, ya gak ngomong jauh-jauh waktu sebelumnya. Jauh-jauh hari, nanti mama ada tugas loh, misalnya ke Kalimantan 3 hari. Ya mama, yaudah nggak apa-apa deh, tapi nanti beliin hadiah ya, beliin oleh-oleh gitu misalnya, itu juga bagian dari bahasa cinta. Jadi kadang-kadang dalam diri manusia sendiri, bahasa cinta itu bisa nggak cuma 1, tapi juga yang nempel itu ada nih, itu bisa 2 gitu. Oh, berarti istilahnya gini ya, dari 5 bahasa cinta, itu setiap orang sangat mungkin memiliki bahasa yang berbeda ya Bu, bahasa cinta yang dominannya ya, artinya Yes, setiap betul. orang pasti membutuhkan
5 bahasa tersebut, Ya, tapi setiap orang dari 5 mungkin yang dominan 2 gitu kan tadi, pemberian hadiah sama quality time kayak si Dinda kan gitu betul. ya berarti ya. Ah, 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 ah. Nah, buat abangnya beda lagi nih. Nah, berarti ya Bu, setiap orang tua kayak tadi Ibu bilang dari Dobson ya tadi ya, Ah, bahwa ah. orang tua juga nggak bisa memukul rata tuh cara memperlakukan anak, tapi harus menggunakan bahasa yang berbeda juga, gitu ya Bu ya? Betul sekali, betul. Ya, harus begitu. Tadi ada kuis kan nih Bu, ada 2 yang menjawab. Coba ya Ibu Hmm. Krisna yang kasih tahu bener apa enggak nih ya. Yang pertama dari Cimilka nih ya. Cimilka ini bulan Oktober nanti akan kita undang untuk sharing bareng Family First Indonesia nih Bu. Nanti temanya Oh, apa? mantap. Dirahasiakan. Ini dari Cimilka tadi mana ya? Yang pertama adalah, banyak sekali komen sama ini sebentar ya. Hmm. Bingung nyarinya. Susah ya. Cimilka menyebutkan ada 5. Sebentar. Wah, susah nih Bu. Sebentar, satu dulu deh nih. Dari Ibu Diah Pujaningsih, ada 5: quality time, sentuhan, kata-kata pujian, hadiah, dan pelayanan. Bener nggak Bu? Betul, betul sekali. Oke. Dapat hadiah, Hadiah Bu bisa Dia. DM ya. Nanti tagih hadiahnya kalian. Terus Cimilka tadi, sebenarnya tadi Cimilka jawab duluan, cuma ini ketindih banyak. Oke. Ada Hmm, pujian, quality time, sentuhan, melayani, dan hadiah. Bener nggak, Bu? betul, betul sekali. Betul Wah, ya? udah pada pinter ya. Betul, dapat hadiah juga dong, nggak apa-apa ya. Nanti Jadi, dapat buku dari jadi Family nanti First. Cimilka sama Ibu Diah tadi Dia. tolong bagi saya ya. Kemudian ini ada request nih dari Ibu Yeni ya. Ibu Yeni mau live, coba kalau mau tulis iya di bawah ya, nanti baru aku invite. Bu, sambil nunggu jawaban dari Ibu Yeni nih, aku mau nanya Bu. Ya, Tadi kita tahu bahwa anak sangat berbeda, bahasa cintanya itu sangat mungkin gitu kan. Nah, kalau misalnya Bu, dari 2 kakak beradik ini berantem gara-gara bahasa cintanya beda, gimana Bu? yo ya bisa jadi gitu ya. Satunya misalnya suka pemberian gitu ya, suka pemberian. Kemudian satunya itu suka misalnya quality time gitu ya. Kemudian dalam saat ulang tahun misalnya, yuk kita jalan-jalan, nggak usah lah, yang penting hadiahnya. Bisa jadi kan, lah kan yang ulang tahun aku mau hadiah, aku nggak mau jalan-jalan. Bisa jadi begitu. Hadiah-hadiah, karena satunya hadiah paling cuma apa, mendingan jalan-jalan sambil beli hadiah. Males jalan-jalan. Ya ini kan bisa ribut, ya kan? Karena satunya mungkin orang yang suka di rumah, ya, nggak suka terlalu suka di luar jalan-jalan. Tapi satunya, udahlah beli hadiahnya sambil jalan-jalan. Apaan sih orang yang ulang tahun aku? Aku pengennya di rumah, kok kamu yang maksain? Bisa ribut. Bisa ribut ini. Makanya di sinilah pentingnya orang tua memang menjadi mediator gitu ya, penengah bagi anak-anaknya. Ya sudah, kalau memang yang ulang tahun pengen di rumah gitu ya, pengen hadiahnya saja, nggak apa-apa ya, nanti kita pergi, misalnya kita juga melayani yang satunya. Jadi bagaimana memenuhi kebutuhan anak-anak itu harus betul-betul dicermati, karena kalau tidak paham dan tidak bisa menjadi penengah orang tua, ya sudah, anak akan berkonflik terus. Satunya suka diberi, satunya sukanya jalan melulu. Padahal satunya suka di rumah gitu ya. Atau satunya misalnya suka dilayanin, dibikinin jus. Nah ini kakaknya, kamu ya dek selalu nyuruh-nyuruh mama, bu ya mandiri, ya misalnya gitu. Ya enggak kok, aku memang mamanya aja juga mau beliin aku susu, mamanya juga mau mijitin aku, mama juga mau kok nyuapin aku misalnya gitu ya. Tapi kakaknya ini pengennya ya adiknya mandiri gitu ya. Bu ya jangan seperti itu gitu ya, misalnya Bu ya papa sendiri nggak usah dilayanin karena kakaknya sukanya misalnya pujian gitu ya. Ya dipuji karena dia sudah rajin, dia nyuci piring, dia nyuci gelas, sementara adiknya cuma duduk-duduk minta dilayani terus sama orang tuanya. Ini bisa konflik. Itu seperti itu kasus-kasusnya, Ellen. Ya, jadi orang tua tuh perannya vital nih. Kalau misalnya adik kakak bahasa cintanya nggak nyambung ya, berantem. Nah, ini orang tua mesti kasih pengertian kedua-duanya bahwa memang kalian apa namanya kesukaannya hal yang berbeda. Jadi
harus ditengahi nih, kalau nggak terjadi perang dunia di rumah kan gawat Ya. ya. Kalau sahabat keluarga sendiri, anak-anaknya punya bahasa cintanya sama satu sama lain atau beda-beda nih antara kakak sama ade. Nanti kalau ada yang beda boleh ditulis ya kalian anaknya bahasa cintanya apa sih. Nah Bu, bicara tentang bahasa cinta sebenarnya berarti anak mulai kelihatan bahasa cintanya itu usia berapa sih Bu? Bisa mulai kita tahu, oh nih si Dinda bahasa cintanya ini nih gitu. Sebetulnya kalau bahasa cinta lebih tahu ya ketika dari sebetulnya anak-anak SD sudah ketahuan, kan dia bisa mengekspresikan. Mereka bisa berbicara, protes misalnya, ya mama pergi lagi, sedih kemudian. Terus kemudian nggak mau makan, itu juga pernah dulu, kok nggak dimakan, nggak, maunya aku nungguin mama pulang. Nggak boleh gitu, ini udah jam berapa gitu ya. Lain kali nggak boleh begitu, aku maunya mamanya di rumah, misalnya gitu. Kadang-kadang kalau udah besar gini suka saya godain. Dulu kan mama tinggal ya dek, dia mengatakan, udah biasa ditinggal, tinggal aja. Karena udah gede dia bisa ngomong gitu ya. Jadi kalau ditanya sejak usia berapa, ya sejak zaman TK SD itu sudah bisa. Asal dia sudah bisa bicara, dia bisa mengekspresikan kesukaannya, ya karena bahasa cinta itu diketahui ketika dia berbinar-binar. Itu dia sudah bisa diketahui. Gitu loh. Dia batuk nih. Nah ini ada yang request mau live bareng kita, Ibu Retno Nurmawati. Coba kita undang ya Bu ya. Boleh, boleh. Kita undang buat ngobrol langsung nih sama expertnya nih, sama ahlinya, asik. Nah ini sambil nunggu Bu Retno, nih Ibu Diah bilang nih, masih bingung bahasa cinta kedua anak saya Bu. Jadi kalau mau tahu nanti, nanti dijawab sama Bu Krisna ya. Selamat malam Ibu Retno. Selamat malam. Gimana Bu Retno, ada yang mau ditanya langsung sama Bu Krisna? Bu Retno kayaknya sinyalnya kurang bagus ya. Agak Putus-putus nih. putus-putus ya. Bentar, Pak Anu. Iya, iya. Malam, Bu Retno. Coba. Selamat malam, sukses ya Mbak Krisna Dewi. Mbak Terima Dewi. kasih. Setia dengan pengasuhan anak supaya Ya, anak tidak sakit parenting. hati, parenting tidak sakit hati, kemudian dibesarkan dengan sukacita. Nah, anak-anak yang seperti ini kan menjadi anak-anak harapan yang kemudian hari itu bisa membagikan, bisa ternyata seperti itu. Itu kan menyenangkan. Dia bisa berbagi cerita. Saya juga membagikan ini ke RT, silahkan kalau ada yang datang untuk bergabung. Saya bagikan juga seperti itu. Karena menghadapi anak dan cucunya, terutama cucunya kalau selevel saya kan sudah bercucu. Nah, teman-teman saya juga sudah, kan mereka satu rumah dengan cucunya. Itu kan harus tahu bahasa cinta juga. Betul. Ya. Kan semuanya saya baca, ndak enak ya kalau ada orang tua merasa mungkin ya ditanya-tanyakan ini sudah belum dan sebagainya. Padahal dia baru eksplorasi. Terus saya bilang ke suami, bener juga dulu ya sendiri, ndak ada orang tua, ndak ada mertua. Jadi berkembangnya seneng. Jadi selaku orang tua itu ternyata tidak boleh terlalu mengintervensi. Kalau saya punya cita-cita dulu, kalau sudah berkeluarga, jangan menjadi satu dengan orang tua maupun mertua. Mandirilah sehingga akan berkembang lebih bagus. Kebutuhan apa yang diperlukan itu kita mikir, tidak semuanya ada. Itu menjadi Baik, terima kasih banyak Ibu Retno untuk masukannya. Bagaimana
kakek nenek juga mesti tahu bahasa cinta cucu-cucunya nih kalau misalnya hidupnya bareng sama cucu-cucu juga ya. Bu Retno nih Ya, suaranya ya. putus-putus tuh, beberapa chat suaranya Bu Retno putus-putus. Kayaknya Belum tinggal. saya sambungkan dengan IndiHome. Heeh, oke, saya Oh, sambungkan. oke. Bu Retno, terima kasih banyak ya buat sharingnya ya Bu. Salam buat anak-anak juga untuk cucu-cucu. Semoga bisa terus saling mengerti, terutama mengedepankan bahasa kasih atau bahasa cinta dari anak dan cucu-cucu. Salam buat semua ya Bu. Terima kasih, sukses ya buat Family First. Terima Terima kasih Bu Retno. kasih. Bu Krisna, ini ada yang Ya, nanya Bu. Tadi ada Ibu Diah bilang gini, kalau misalnya bingung bahasa cinta kedua anaknya, cara mengetahuinya tadi gimana Bu? Yang ngomong tentang pasti akan berbinar-binar dan lain-lain, gimana Bu? ya. Misalnya kita bingung, sekali lagi, bahasa cinta itu sangat terlihat dari ekspresi anak, gitu ya. Misalnya kita pas anak ulang tahun, kita kasih hadiah. Kemudian dia mengatakan, udah mah taruh situ aja, sedang sibuk. Sampai besok nggak dibuka-buka tuh hadiah. Berarti dia bukan pemberian hadiah, bahasa cintanya. Paham ya? Tetapi kalau dikasih hadiah, mama apaan ini, sini. Dia masih sibuk pun ditinggalin, kemudian dia buka-buka hadiah itu. Kemudian, wah makasih ya ma, dilihat-lihat. Dia sedang ngerjain apa, ditinggalin. Kemudian dia ngomong tentang hadiahnya itu. Kemudian dia sampai malam tersenyum terus, ngeliatin, dibawa ke tempat tidur dia. Berarti dia bahasa cintanya pemberian hadiah. Jadi memang 5 bahasa cinta tadi ada sentuhan. Coba lihat, kalau anak dicium kita, mama ngapain sih cium-cium? Atau bahkan kemudian mengganti dianya mencium mamahnya. Ya, kalau dicium kemudian dia nggak mau melepas, kemudian ikut nyiumin kita, entah hidung kita dicium, pipi kita, jidat kita, kemudian kita di rambutnya juga dibelai-belai anak kita. Berarti dia suka sentuhan. Karena dia senang sekali dan menikmati. Dia sepertinya tidak mau lepas itu. Jadi lihatlah binar-binar mata dia itu kayak ada bintang-bintang yang dia senang banget dan tidak mau beranjak dari situ. Entah pelukannya, entah pemberian hadiahnya, entah tindakan melayaninya, gitu ya. Kalau anak saya yang pertama itu suka pujian sama tindakan melayani. Jadi kalau mama ada minuman panas-panas apa, dia pasti pengen dibikinin itu, bukan cuma sekedar tanya. Ya itu ada coklat, ada teh, mau yang mana kak? Saya bilang gitu. Boleh nggak? Dia udah senyum tuh, boleh nggak? Boleh ya mah, aku dibuatin teh. Nah, nanti dia, makasih ya mah, makasih. Senyum-senyum sambil nyeruput, dia tindakan tindakan melayaninya yang dia suka. Lihatlah dari apa yang kita lakukan, kelima hal itu yang paling membuat dia happy, itulah bahasa cinta anak kita. Kita bisa uji itu. Jadi sebenarnya kita bisa ngelihat itu dari keseharian ya, sangat kelihatan tuh dari kebiasaan si anak, dari minatnya anak pada hal-hal tertentu tuh bisa kelihatan nih Bu Dia. Nah Bu, ini ada pertanyaan dari Cimilka, sama dengan pertanyaan yang sudah aku siapin juga nih buat Bu Krisna. Ya. Apakah bahasa cinta anak bisa berubah Bu? Semakin dewasa atau semakin apa nih kayak lingkungannya berubah gitu ya? Mungkin nggak sih Bu bahasa cinta anak berubah? Jarang ya, sebetulnya bahasa cinta itu sudah melekat dalam diri anak itu karena bahasa cinta itu pengertiannya kan sebuah ekspresi gitu ya, ekspresi yang terpancar dari dalam hati, di mana dia merasa dicintai gitu ya. Kalau dia suka ngobrol dari kecil itu ya senengnya pengen didengerin, ngobrol macam-macam tentang cerita-cerita buku, tentang teman-temannya. Jadi kalau berubah sepertinya akan sangat-sangat sulit ya. Jadi bahasa cinta itu karena udah melekat dalam dirinya. Ya, jadi kalau karakter memang bisa berubah karena situasi kondisi. Misalnya dulu dia orang kaya nih, dia dulu orang kaya gitu ya. Kemudian jatuh bapak ibunya bangkrut. Jadi dia dulu ceria, percaya diri. Sekarang dia jadi kayaknya pendiam, malu, nggak pede, nggak percaya diri gitu ya. Tetapi kalau memang dasarnya dia orang yang suka memang menolong, nggak punya duit pun pinginnya tetap nolong. Ngerti maksud saya? Dari dulu kaya dia suka menolong. Dan sekarang dia pas-pasan tetap aja.
Entah yang dikasih kalau dulu keju, sekarang kerupuk misalnya. Paham ya? Karena memang saat ini bisanya kerupuk, tetapi itu kan natur dorongan alamiah, karena itu bahasa cintanya itu pemberian. Dia biasanya orang yang suka diberi akan memberi. Kalau bahasa cintanya pemberian, hadiah, ya suka. Saya itu termasuk pemberian. Jadi kalau diberi, misalnya Ellen ngasih saya lipstick, oh senang banget saya itu. Ellen ngasih saya kalung, kan dulu sering ngasih, sekarang nggak jarang dimulai. Jarang ketemu. Jadi saya senang sekali, sering saya pakai, saya bawa kemana-mana di tas kecil saya, karena saya suka pemberian gitu ya. Jadi itulah bahasa cinta yang sebetulnya menurut saya akan sulit sekali untuk berubah. Gitu. Paling mungkin kayak tadi ya, setiap orang tuh dari 5 bahasa cinta ada yang dominan. Nah, nanti mungkin Ya, bahasanya tuh untuk dominannya yang misalnya 3 yang paling dominan tuh apa aja gitu, bisa ya. dilihat dari itu. Even udah semakin bertambah usia, biasanya ya 3-3 itu mungkin nanti mana yang lebih dominan gitu, ntar bisa kelihatan juga. Ini ada permintaan request dari Ibu Herniwati, cuma mungkin belum bisa dipenuhi karena waktunya tidak cukup ya Bu Herniwati. Soalnya masih ada pertanyaan lainnya nih. Bu Krisna, kalau misalnya bahasa cintanya nggak terpenuhi nih Bu, maksudnya kayak orang tua kan gitu ya, kadang-kadang suka banget melakukan yang dianggap ini kan terbaik buat anak, tapi dia tidak tahu bahwa bahasa cintanya anak tuh bukan itu. Nah, kalau misalnya miskomunikasi dalam bahasa cinta Bu, bahasa cinta anak tidak terpenuhi, apa sih yang bakalan terjadi? Pastinya anak merasa tidak dicintai, karena orang tua tidak bisa memenuhi kan, dia mau maunya sendiri nih. Saya orang tua yang suka memenuhi dengan pemberian. Uang berapapun diberi, kemudian mau minta apapun diberi, tapi anak butuh waktu kebersamaan. Anak butuh kehadiran orang tua, butuh jalan-jalan, butuh ngobrol, tapi orang tua sibuk sendiri. Makanya makanya nggak heran ya, kemudian ada anak yang jatuhnya ke narkoba, jatuhnya ke seks bebas, karena orang tuanya nggak pernah hadir secara sungguh-sungguh, hadir secara fisik, secara hati, mendengarkan, ada sentuhan, ada pelukan, tapi hanya terus sibuk kerja, tapi memberikan apapun kebutuhan anak. Jadi pemberian bahasa cinta orang tuanya. Karena orang tua berpikir, sudah yang penting anak itu kita beri apapun yang menjadi kebutuhan dia. Kita cukupi. Sementara anak bukan itu. Ya, dia mungkin butuhnya saat itu bahasa cintanya benar-benar saat itu yang ada dalam dirinya memang waktu kebersamaan, kehadiran, karena dia masih anak kecil, karena dia suka menangis, kemudian mau cerita ke siapa, nggak ada. Dia kehilangan rasa dicintai itu, kemudian rasanya tertolak. Mama papa tuh nggak sayang saya, lebih suka dengan pekerjaannya. Jadi Dengan pastinya betul. Akibatnya adalah anak merasa tertolak, bisa merasa tidak dicintai, dan juga bisa nanti akibatnya juga jadi anak-anak yang liar, yang jauh dari orang tua, tidak punya bonding, tidak punya ikatan hati, ikatan emosi. Karena tangki kosong ya, emosinya nggak pernah dipenuhi itu. Begitu akibatnya. Berarti kayak misalnya gini nih, kebiasaannya kan ya uang tuh memang penting ya, kita memenuhi kebutuhan finansial anak itu penting, tapi seringkali orang tua tuh menganggap itu yang paling penting. Artinya yang penting uang sekolahnya dibayar, yang penting buku-buku segala macam, sepatu baru udah terpenuhi gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin yang dibutuhkan anak bukan itu yang paling utama. Itu dibutuhkan tapi itu bukan yang paling utama gitu. Atau kayak nih Bu, ada juga nih Bu, ada orang kan bahasa cintanya waktu berkualitas. Nah, orang tuanya itu bilang gini, saya nemenin anak saya belajar kok selama PJJ ini, pembelajaran jarak jauh, saya selalu nemenin anak. Tapi sebenarnya bukan cuma sekadar nemenin ya Bu, tapi ada aktivitas bersama gitu. Sementara banyak banget orang tua ketika dampingin anak, tapi mereka juga sambil megang handphone gitu kan, atau sibuk sama TV, sama koran. Nah ini salah banget nih. Jadi yang dikedepankan adalah kualitasnya ya, bukan kuantitasnya, bukan banyaknya tapi kualitasnya gitu. Bu, kalau misalnya pertanyaan terakhir nih ya dari aku nih. Kan tadi kita perlu tahu nih bahasa cintanya anak gitu kan. Nah, kalau dalam komunikasi sendiri kan artinya dua belah pihak ini antara orang tua sama anak bahasanya harus nyambung. Perlu nggak sih Bu juga tahu bahasa cinta orang tuanya itu apa gitu supaya
istilahnya nyambung di tengah gitu, Bu. Perlu nggak, Bu? Sangat perlu, tetapi kalau anaknya masih kecil itu kan susah. Jadi kadang-kala juga orang tua mesti ngomongin, mama itu seneng kalau kamu bisa mijitin kaki mama kalau pas mama capek. Itu kan bahasa cintanya berarti mamahnya tindakan melayani. Seiring dengan perjalanan usia, nanti anak itu tahu, misalnya mamanya bisa di pasar, mama capek mas, ini tak pijetin. Atau mama capek, tak ambilin minum teh tawar ya kesukaan mama. Ya, kalau saya pulang kampung, ya sekarang semua udah di surga ya, baik ibu saya, bapak saya maupun mertua saya dua-duanya, ya suka pemberian ya kita kasih apa yang menjadi kesukaan dia, entah baju batik, entah kita bawain parcel buah, dan kalau pulang juga kita kasih angpau gitu kan, ini buat jajan gitu ya. Wah, makasih ya, berbinar-binar, dipegang terus. Hati-hati ya, nanti di jalan kabari kalau udah sampai rumah, macem-macem. Ya, itu kelihatan sekali ya, orang tua suka pemberian gitu ya. Wah, terima kasih, nanti tak persembahkan lagi nih, nanti aku bisa beli ini, beli itu. Dia ngomong dan kemudian senang gitu ya, ngomong banyak hal dengan pemberian kita. Waduh, bagus banget dasarnya, ini halus loh. Biasanya kalau batik dicuci sekali luntur, ini tadi kok enggak ya. Aku suka tuh beli di mana lah. Itu kan bagian dari bahasa cinta gitu ya, termasuk pemberian maupun kata-kata pujian, karena dia suka memuji juga gitu. Itu yang anak harus paham supaya ya kedekatan hati, kedekatan emosi itu terbangun orang tua dan anak. Bukan hanya orang tua yang perlu memahami anak, kecuali ini masih parenting ya, anaknya masih kecil. Tetapi kalau anaknya sudah kayak Ellen, udah mulai kuliah, mau nikah lagi, meninggalkan orang tua, ya harus pahami. Kita pasti harus pahami dong kesenangan mama itu apa. Mama itu kalau ngomel misalnya karena apa? Oh, karena rumahnya sepi, kita nggak pulang-pulang. Kamu ya pulang sampai larut malam, mama nungguin gini. Mama tuh mau tidur juga was-was gitu ya. Ini makanan juga dingin semua. Rasanya sia-sia mama masakin kamu. Oh, dia nggak suka kalau kita pergi lama-lama. Dia sukanya kita ada di rumah, quality time. Dia pengen ngobrol-ngobrol banyak hal, mengomentari setiap acara-acara televisi misalnya gitu ya, yang up to date. Dia kelihatan senang banget. Oh, berarti orang tua saya suka sekali dengan waktu kebersamaan. Nah, ini anak harus paham ya, supaya memang cinta kasih orang tua dan anak itu terus terpelihara sampai kita sudah dewasa pun. Gitu, Ellen. Oh, jadi intinya kayak gini nih sahabat keluarga, misalnya anak-anak masih kecil ya, masih usia SD atau di bawah remaja gitu yang mungkin belum betul-betul punya pertimbangan yang logis tentang orang tuanya. Sahabat keluarga tetap perlu tuh informasiin, mama seneng deh kalau mama aku tuh dulu waktu aku masih kecil, aku inget banget suka banget minta injek-injek dong, diinjek-injek tau badannya tuh diinjek-injek pegel gitu kan. Kalau sekarang aku injek mah, aduh mau diar deh. Jadi orang tua tuh ngasih tahu gitu kan ke anaknya bahwa mama tuh sukanya diginiin. Kalau papa dulu tuh, Len cabutin uban papa dong, nanti kita catet tuh berapa uban hari ini, nanti dirupiahin, satu uban 50 rupiah gitu kan. Nah, jadi kayak ngomongnya tuh kayak tetap dikomunikasiin ke anak, tapi juga jangan terlalu berharap bahwa otomatis akan paham tentang bahasa cintanya, tapi bahasa cinta orang tuanya. Jadi tetap dikomunikasikan dalam keseharian di rumah gitu. Nah, terutama kalau misalnya anak sudah beranjak remaja ke pemuda, bahkan juga sudah mempersiapkan pernikahannya sendiri, nah itu biasanya udah lebih peka tuh. Kita bisa tahu, oh mama aku ternyata suka banget kan sama tanaman, jadi setiap kami pulang selalu bawa tanaman satu gitu kan. Sumringah banget gitu ya. Nah, jadi keluarga bahwa komunikasi, kita informasikan bahasa cinta kita kepada anak supaya anak tahu itu boleh, tapi kalau misalnya masih usia tertentu yang belum terlalu paham, jangan terlalu memaksakan anak untuk bisa langsung paham gitu ya, nanti terjadi miskomunikasi juga. Nah, Bu Krisna, statement ini dong, closing statement dong buat hari ini tentang topik kita, 5 bahasa cinta anak supaya ceria tanpa drama. Gimana, Bu? Ya, betul sekali ya, supaya ceria tanpa drama memang komunikasi penting sekali. Kalau kita nggak tahu, tanyakan juga ke anak, boleh kok gitu ya. Kamu paling seneng yang mana di antara 5 ini gitu ya. Misalnya anak-anak kita sudah SMP, SMA. Tadi mama dengerin nih, IG Live-nya Family First gitu ya. Ada 5 bahasa cinta. Kamu yang mana nak? Sentuhan ya, ataukah kata-kata pujian? Boleh kita ajak ngobrol. Yang pasti begini untuk closing statement-nya gitu ya. Pahami bahasa cinta anak Anda, maka dia akan merasa sangat Anda cintai.
Karena anak itu tidak mencari orang tua yang sempurna, tetapi mencari orang tua yang mencintai. Dengan apa? Dengan memenuhi bahasa cinta anak-anak kita. Gitu, Ellen? Wow, terima kasih banyak Ibu Krisna. Jadi yang dicari anak-anak adalah bukan orang tua yang serba bisa, serba sempurna, tapi adalah orang tua yang betul-betul berusaha tulus untuk menunjukkan cinta kasihnya kepada anak dengan memenuhi bahasa cinta anak sebagai salah satu kebutuhan utama dari anak. Terima kasih sekali lagi buat Bu Krisna, juga sahabat keluarga yang malam hari ini udah nemenin Alen dan Family First Indonesia cuap-cuap ngomongin tentang ceria tanpa drama bersama anak dengan 5 bahasa cinta. Nah, untuk minggu depan, Alen dengan Pak Endi akan ngobrol tentang 5 bahasa cinta dengan pasangan, ceria tanpa drama bersama pasangan dengan 5 bahasa cinta. Jadi supaya sempurna nih, supaya balance antara anak sama pasangan. Jadi jangan lupa untuk ikuti lagi Bincang Ceria, Relevan dan Asyik hari Kamis minggu depan jam 7 malam bersama dengan Alen juga Pak Endi. Sekali lagi terima kasih buat Bu Krisna juga sahabat keluarga. Sama-sama. Mohon maaf sepanjang acaranya ada kesalahan-kesalahan ucap atau kesalahan teknis. Semoga itu tidak bikin kapok ya. Dan sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Bye.